Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky, NIM 23020360134134. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas konsep yang sangat penting dalam sistem pemerintahan, yaitu checks and balance atau pengawasan dalam pembagian kekuasaan. Konsep ini bukan hanya soal siapa yang punya kekuasaan lebih besar, tapi bagaimana kekuasaan itu bisa diawasi dan dikontrol untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi mari kita mulai. Pertama-tama, apa sih sebenarnya checks and balance itu? Secara sederhana, ini adalah sistem yang memastikan bahwa tidak ada satu cabang kekuasaan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif yang bisa menjalankan kekuasaan tanpa pengawasan dari cabang lainnya. Dengan kata lain, setiap cabang kekuasaan punya kemampuan untuk memeriksa dan mengimbangi kekuasaan cabang lainnya. Kenapa ini penting? Ya, coba bayangkan jika presiden misalnya punya kekuasaan mutlak tanpa ada yang mengawasi, yaitu bisa terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang bisa merugikan rakyat. Ya, dengan adanya checks and balance, presiden harus bekerja sama maksud saya dengan parlemen dalam membuat undang-undang dan bisa diawasi oleh lembaga yudikatif. Kalau ada dugaan pelanggaran hukum, ini membuat pemerintahan dapat lebih transparan dan akuntabel. Bagaimana checks and balance ini bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat? Ketika kekuasaan dijalankan dengan transparan dan akuntabel, kebijakan yang dihasilkan biasanya lebih adil dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Misalnya, jika ada kebijakan yang merugikan masyarakat, legislatif bisa mengajukan perubahan atau menolaknya. Demikian juga jika ada pelanggaran. Jika ada pelanggaran hukum oleh eksekutif, lembaga yudikatif bisa mengambil tindakan yang diperlukan. Ya, dan di negara kita ini, Indonesia, checks and balance diterapkan dalam pembagian kekuasaan antara presiden, eksekutif, DPR, legislatif, dan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi, yaitu yudikatif. Masing-masing memiliki peran dan fungsi yang spesifik, dan mereka harus bekerja sama serta saling mengawasi. Misalnya, presiden bisa mengajukan rancangan undang-undang atau RUU, tapi DPR yang membahas dan menyetujuinya. Jika ada sengketa, Mahkamah Konstitusi yang akan memutuskan. Dengan sistem ini, tujuan akhirnya adalah menciptakan pemerintahan yang adil, tidak hanya kuat, tapi juga adil dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Jadi, checks and balance ini memastikan setiap kebijakan dan tindakan pemerintah selalu diawasi demi kebaikan kita semua. Ya, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih.